Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan Perjanjian Lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada penggenapannya lagi. Justru penggenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari penggenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dalam peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan preseden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul "The Second Pentecost will be even greater than the first." Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta,
ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya umat Tuhan. Haleluya. Apa kabar umat Tuhan pada pagi hari ini? Luar biasa. Kita percaya pada pagi hari ini kita boleh mengalami lawatan Tuhan. Amin. Baik yang ada di gereja ini, bahkan yang ada di rumah-rumah, kita percaya Roh Kudus hadir di tempat ini. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang umat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu, bahkan buat kuasa-Mu Tuhan. Atas setiap hidup kami Bapa. Engkau yang sudah memberkati kami Bapa sepanjang malam hari. Hingga pagi hari ini kami boleh datang Tuhan ke mesbah-Mu, ke rumah-Mu untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat umat-Mu. Buat setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, kami percaya pagi hari ini Engkau mencurahkan roh-Mu atas kami Bapa. Dan kami boleh melihat kuasa-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa Roh Kudus mengalir di tempat ini. Engkau yang ambil Tuhan acara ini Tuhan Yesus. Mulai dari awal sampai akhirnya Tuhan. Sebelum kami datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan, mari Tuhan Engkau kuduskan kami, Engkau layakkan kami Tuhan, supaya kami boleh layak memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Aba. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap untuk memuji-muji Engkau. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian kita. Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Amin. Kita percaya, kita tidak pernah takut apapun yang badai yang terjadi, gunung-gunung bergelombang. Kita percaya Tuhan Yesus adalah penolong kita. Amin. Mari kita bertepuk tangan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sekali lagi, Tuhanlah kekuatanku. Engkaulah gunung batu kami Tuhan. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku tak
Mari kita terus bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, Ya Tuhan, hati kami percaya kepadamu Tuhan. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari siap-siap kita mengangkat pujian kita. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala. Kita percaya apapun yang kita alami pada hari-hari ini, baik sakit penyakit, kita percaya Tuhanlah penolong kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari lebih lagi. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu tidak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita bertepuk tangan di atas kepala. Kita mau kibarkan panji Tuhan. Kita percaya gereja kita bangkit untuk mengalami Pentakosta yang ketiga. Amin. Haleluya. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari lambaikan tangan kita. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi haleluya umat Tuhan saja. Haleluya, Umat Tuhan saja yang Kak pujian ini.
tunjuk saya lebih dari pemenang. Tunjuk kanan kirinya, kamu lebih dari pemenang. Sekali lagi, saya lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk umat Tuhan. Mari siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk kita datang menyembah Tuhan. Seperti wanita yang datang mengurapi Yesus, dia boleh memberi yang terbaik. Biarlah pagi hari ini kita boleh datang dengan segenap hati kita. Kita percaya Tuhan boleh disenangkan atas setiap penyembahan kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tiada kata lain Tuhan, kami hanya mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, buat segala kemurahan-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu ada di dalam setiap musim hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan Engkau tidak pernah jauh daripada kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami setiap umat-Mu Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu, hadirat-Mu memenuhi tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu pagi hari ini umat Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Kita percaya Tuhan Yesus yang terus memenuhi hati kita pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya ucapan syukur yang kami persembahkan kepadamu Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Rajaku, Engkau yang ku sembah Yesus. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya Jesus. Hanya bagi-Mu lah Tuhan kemuliaan Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memulihkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita angkat satu pujian kita kepada Tuhan. Yesus, Engkaulah kemuliaanku. Yesus, kemuliaan.
saya rindu wanita saja yang angkat pujian ini. Oh Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berganti ya sekarang pria saja yang angkat pujian ini. Ya Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan dicurahkan di tempat ini Tuhan. Oh Jesus, ya Rabaya Syakarabata Karabaya Syandarabaya Syandarabaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Yesus, mari sama-sama segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir bagi kami Tuhan. Oh ya Rabat Kakaralabaya Syakarabu. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, oh Jesus, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi segala pujian. Oh ya ralalalabaya syandaralabaya syan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau hadir bagi kami Yesus. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia. Oh ya ralalalabaya syandaralabaya syandarabaya. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya ral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 abaya syandaralaba. Shikiral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 aba. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Jesus, Jesus, Hosana bagi-Mu, Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya segala puji dan hormat bagi-Mu Yesus. Ya Rabasyandaralabo, Syeralabaya Shekenaralabaya Syandem. Engkaulah Tuhan, gunung batu tempat perlindunganku.
Engkau kekuatanku Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari umat Tuhan yang ada di tempat ini bahkan yang ada di rumah. Mari kita angkat tinggi-tinggi tangan kita pagi hari ini. Ya Rabba Syakarabata Karabaya Syakarab. Shenaralabaya Kinaralabaya Shakaralabaya Shenaralabaya Shekinaralabaya Shekerabo. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari sama-sama umat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Engkau Allah yang besar, ajaib dan mulia, yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi Kau Allah yang besar. Oh, Kau ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. 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 Mari sorakan haleluya. Haleluya. Jesus. Jesus. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak terima pujian dan hormat. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu yang sudah memenuhi setiap hati kami Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Berfirmanlah Engkau Tuhan pada pagi hari ini atas setiap kami umat-Mu. Baik kami yang ada di tempat ini bahkan yang ada di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya firman-Mu pada pagi hari ini. Firman yang berkuasa, firman yang hidup, firman yang terus mengajari kami Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan pengurapan-Mu secara khusus buat hamba-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap urut kata yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Firman yang menyembuhkan, firman yang membebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, persiapkan kami setiap umat-Mu Tuhan. Untuk kami boleh disirami dengan firman-Mu di tanah yang subur. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu pada zaman ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari umat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, mari kita akan mendengarkan pesan Tuhan di bulan November, dan sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kami boleh memasuki bulan November. Dan kami percaya Tuhan Yesus ada tuntunan Tuhan atas kami, dari Roh-Mu yang kudus untuk kami melangkah di tahun 2021 di bulan November ini. Dan Tuhan Yesus urapi setiap kami ketika kami mendengarkan pesan Tuhan. Dan juga kami percaya Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu, Kau mengurapi kami semua, sehingga apa yang kami dengar dan apa yang kami dapatkan Tuhan, bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami, dan menghasilkan buah seperti yang Kau mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan kami mempersiapkan diri kami untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, pada bulan November ini kita akan mendengarkan pesan Tuhan, dan saya ingin kita mendengarkan pesan Tuhan yang saya akan beri judul bahwa orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Sekali lagi, orang yang rajin akan memperoleh harta yang berharga, dan itu ada di dalam Amsal 12 ayat 27. Dan tema penuntun kita yang menjadi ayatnya pada saat ini adalah dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 7. Kita akan baca ayat ini dan kita perhatikan baik-baik. Mari yang di rumah juga memperhatikan dan membaca ayat ini. Sebab itu, hai anakku, ya, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ayat yang ke-6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Nah, puji Tuhan bahwa ada ayat penuntun kita di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 7. Nah, yang berkaitan dengan orang rajin akan memperoleh harta yang berharga, saya mau meng-highlight dalam kaitannya hal ini, yaitu bahwa di dalam Alkitab bahasa Inggrisnya, The Message, itu mengatakan demikian. A lazy life is an empty life, ya. But early to rise, get the job done. Nah, kita perhatikan early to rise, bangun pagi. Jadi orang yang rajin itu digambarkan itu adalah orang yang bangun pagi. Nah, kalau bangun pagi di sini, kalau dalam bahasa Indonesianya adalah orang yang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya itu menekankan tentang bahwa ketika kita bangun pagi, maka pekerjaan kita, apa yang kita kerjakan akan selesai. Ya. Jadi ini menjadi bagian yang penting untuk kita. Nah, dalam hal ini ketika kita menjalani kehidupan kita, ada tantangan di dalam kehidupan kita, yaitu bahwa
kaitannya atau lawan katanya rajin adalah malas. Maka itu firman Tuhan mengatakan di sini, a lazy life is an empty life. Artinya kalau kehidupan kita diwarnai dengan kemalasan, itu kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Hidup kita akan menjadi hampa. Nah, sekarang bagaimana caranya mengatasi kemalasan? Bagaimana caranya mengatasi kemalasan? Nah, caranya mengatasi kemalasan adalah pertama-tama yaitu menjalani hidup dengan rasa ucapan syukur. Nah, kalau di dalam Amsal 11 ayat 25 itu mengatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia akan diberi minum. Nah, kalau kita memperhatikan hal ini dalam kaitannya dengan Amsal 11 ayat 25, jadi untuk kita memberi berkat, tentunya kita harus memiliki terlebih dahulu. Tetapi banyak orang yang membayangkannya adalah bahwa kalau kita memberi berkat, kita harus berkatnya apa yang kita mau berikan. Apa yang kita terima dan kita akan memberikannya. Tetapi dalam hal ini kita mau menyampaikan adalah bahwa saudara tidak akan pernah menikmati kalau tidak memiliki rasa ucapan syukur. Ya, saudara tidak akan pernah menikmati hal itu. Ya. Terus, saudara tidak akan pernah bisa memberi berkat kalau tidak mempunyainya. Tentu seperti itu. Dan saudara harus mulai bekerja, dimulai dengan rasa ucapan syukur. Jadi ketika kita memulai bangun pagi kita harus memulainya dengan rasa ucapan syukur supaya pekerjaan yang akan kita lakukan misalnya di hari-hari kita itu akan selesai dan mendapatkan manfaat di dalam ketika kita memulai hari dengan rasa ucapan syukur. Nah, itu hal yang penting. Bagaimana kita mendapatkan rasa ucapan syukur kita? Bagaimana kita mendapatkannya? Nah, di dalam 2 Timotius 2 tadi, ayat 1 sampai dengan 7, itu ada satu gambaran yang mengatakan bahwa seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus berjuang untuk mendapatkan perkenanan komandan Kristus Yesus walaupun menderita. Nah, kalau kita memperhatikan tentang seorang prajurit, kita harus ngerti bahwa kita prajurit dan Tuhan kita, Kristus Yesus adalah komandan kita. Dan kita harus memiliki sikap sebagai seorang prajurit terhadap komandan kita. Karena kalau kita tidak memiliki sikap untuk kita menjadi seorang prajurit, dan komandan kita adalah Kristus Yesus, maka kita akan tidak bisa menjalani hidup kita dengan rasa ucapan syukur dan kita memiliki kerajinan untuk kita menjalani kehidupan kita. Dan untuk kita memiliki rasa sebagai seorang prajurit yang baik adalah itu kita dapatkan dari ketika kita memiliki persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi kita tahu apa yang diperintahkan Dia di dalam kehidupan kita. Dan ada satu hal lagi dikatakan, walaupun menderita. Jadi seorang prajurit itu berjuang. Jadi memiliki rasa perjuangan, daya juang yang tinggi untuk supaya mendapatkan perkenanan. Apapun keadaan dan kondisi kita. Jadi seorang prajurit tidak memusingkan dirinya sendiri.
tetapi dia dengan sungguh-sungguh supaya mendapatkan perkenanan dari komandan kita, yaitu Kristus Yesus. Nah, ini yang akan menimbulkan di dalam kita, di dalam batin kita, yaitu kemampuan untuk menjalani kehidupan kita, dan kita bersyukur untuk kita menjadi seorang prajurit, dan kita memiliki tujuan untuk kita menjadi prajurit yang baik di dalam Kristus Yesus. Itu yang pertama, menjalani hidup dengan rasa ucapan syukur. Yang kedua adalah menyertakan Tuhan di dalam segala rencana. Menyertakan Tuhan di dalam segala rencana. Amsal 16 ayat 3 mengatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tetapi saya highlight di sini adalah, yaitu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu put God in charge of your work. Then what you have planned will take place. Artinya bahwa kita harus menyertakan Tuhan secara aktif di dalam apa yang kita kerjakan. Jadi kita harus dengan sungguh-sungguh, saudara harus memiliki perencanaan dan banyak nasihat supaya bisa terlaksana. Kita harus sungguh-sungguh di dalam hal ini. Nah, kalau di dalam Amsal 24 ayat 6 dikatakan, karena banyak dengan perencanaan kau dapat berperang, dan kemenangan tergantung kepada banyak nasihat. Jadi kita harus punya strategic planning di dalam kehidupan kita. Kita harus punya rencana yang benar-benar bisa terimplementasikan, dan itu dibutuhkan nasihat. Mungkin dalam hal ini adalah nasihat dari Alkitab, dari firman Tuhan. Ada nasihat dari orang tua kita. Ada nasihat dari orang yang lebih bijak dari kita atau memiliki pengalaman. Jadi jangan kita alergi dengan nasihat. Jangan kita tidak menerima nasihat dan pendapat. Kadang-kala banyak orang yang ketika diberitahukan, ketika dia memiliki rencana, itu tidak bisa menerima pendapat tersebut. Ada baiknya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita melihat bahwa dengan perencanaan dan dengan nasihat, itu akan membuat itu bisa terlaksana. Dan yang kedua adalah saudara harus mengerjakan sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara harus mengerjakannya sesuai dengan rencana Tuhan. Dan yang terakhir adalah saudara harus menyertakan Tuhan dalam pelaksanaannya. Jadi ketika hal ini, maka kita harus membuat rencana, kita mengerjakannya, dan kita menyertakan Tuhan secara aktif di dalam pelaksanaannya. Penting untuk kita mengerti dan melakukan hal tersebut. Maka itu di dalam 2 Timotius digambarkan seorang petani. Dikatakan seorang petani harus menikmati hasilnya apabila bekerja keras mengerjakan ladangnya. Saya percaya kita semua punya ladang penghidupan kita. Mungkin sekarang kita ditempatkan untuk kita belajar di sekolah kita. Kita ditempatkan di pekerjaan kita, di usaha kita. Lakukan dengan bekerja keras. Tetapi bekerja keras itu tidak cukup. Tetapi kita harus dimulai dengan memiliki perencanaan. Dan kita mendengarkan banyak nasihat. Dan yang paling penting adalah menyertakan Tuhan di dalam pelaksanaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita memperhatikan hal ini, sepertinya mudah untuk merencanakan. Banyak orang yang punya perencanaan. Tetapi untuk melaksanakannya tanpa Tuhan, kita tidak akan pernah bisa berhasil dalam kehidupan kita.
maka itu kita perlu Dia dalam hidup kita. Ada satu lagu yang mengatakan, Bapa pegang tanganku. Mari kita nyanyikan sama-sama. Bapa pegang tanganku, Bapa ku rindu selalu melihat senyummu, Melihat senyummu, Bapa, ku mengasihimu. hadirat-Mu, hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Biar Bapa di surga yang memegang tangan kita, dan hadiratnya artinya tuntunannya kita rasakan dalam kehidupan kita, supaya apa yang kita rencanakan itu berhasil dan membawa dampak di dalam kehidupan kita, dan pada akhirnya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga adalah menjalani rencana saudara sesuai dengan peraturan. Ya. Amsal 22 ayat 29 mengatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki kemauan untuk memiliki kecakapan. Makanya kita sekolah, makanya kita belajar untuk itu. Tetapi hal yang terpenting adalah kita belajar dengan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Siapa yang menduga di dalam masa pandemik ini itu akan terjadi? Dan kalau kita tidak belajar bersama dengan Tuhan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari pandemik ini. Pandemik ini merubah semua tatanan dan keadaan. Dan untuk kita bisa mendapatkan sesuatu, kita harus memiliki kecakapan. Karena di dunia ini sudah ada peraturan-peraturan yang kita harus jalani. Di dunia ini, itu hal yang normal. Untuk supaya kita berhasil di dalam pekerjaan kita, kita harus memiliki kecakapan. Dan kecakapan itu sekali lagi harus dimulai dengan kemauan kita untuk kita belajar. Jadi nggak cukup rencana, nggak cukup penyertaan Tuhan, tetapi perlu dari kita secara aktif untuk kita memiliki kemauan dan keterampilan untuk kita belajar. Bukan berarti penyertaan Tuhan tidak penting untuk kita. Kalau kita tidak memiliki keinginan dan kemauan untuk kita melatih kecakapan kita, maka penyertaan Tuhan akan menjadi sia-sia di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau
kita sekarang ngelihat nih ya kondisinya. Pekerjaan yang membutuhkan kecakapan atau keterampilan itu masih banyak yang membutuhkan. Tetapi orang yang tepat memiliki kecakapan atau keterampilan itu tidak banyak. Benar kan? Ini terjadi di dunia pekerjaan dan di dunia nyata. Maka itu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melatih kecakapan kita. Dan kecakapan yang paling berharga adalah ketika kita melewatinya bersama dengan Tuhan di dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 7 tadi, seorang olahragawan dapat memperoleh mahkota apabila bertanding menurut peraturan. Jadi kita harus bertanding menurut aturan, peraturan yang ditetapkan supaya kita bisa memperoleh mahkota. Entah mahkota kehidupan, entah mahkota kemenangan, entah kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan kita, entah berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi marilah kita mengerti bahwa menjalani rencana saudara sesuai dengan peraturan itu membutuhkan kecakapan dari kita. Dan Tuhan melatih kita untuk kita memiliki kecakapan itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi latih saudara bangun pagi, latih saudara untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Saudara rajin, saudara mengerjakan pekerjaan saudara dengan tepat waktu. Itu latihan-latihan yang bisa kita dapatkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Jadi itu yang saya sampaikan pada saat ini. Mari kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Untuk kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi orang yang rajin dan mendapatkan harta yang berharga dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu pertama ini kita akan masuk di dalam perjamuan. Perjamuan ini adalah untuk mengingat dan memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan dan darah Tuhan Yesus Kristus. Jadi marilah hendaknya kita menguji diri kita sendiri. Dan baru sesudah itu makan roti dan minum dari perjamuan kita. Bapak Ibu, mari persiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Untuk Bapak Ibu yang di rumah, persiapkan perjamuan kudus. Di gereja, persiapkan perjamuan kudus kita.
Forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Engkau yang melayakkan dan menguduskan kami Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh amat baik bagi kami Tuhan. Berkat dan anugerah yang Kau sediakan bagi kami. Karena kasih-Mu yang mengalir di kayu salib bagi kami Tuhan. Menebus kami Tuhan. Membuat kami Tuhan Yesus menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Membuat kami Tuhan menjadi orang yang dimerdekakan. Karya salib-Mu bagi kami Tuhan, itu sangat luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh amat baik bagi kami Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan, melimpah-limpah. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti perjamuan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Bukankah roti ini melambangkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan. Mari kita angkat cawan perjamuan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan anggur perjamuan ini melambangkan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Kita berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh masuk dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan berkat yang dari surga turun atas kami Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan yang memiliki semangat, memiliki roh yang menyala-nyala, memiliki kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, bukan hanya kami yang diberkati Tuhan, tapi keluarga kami, keluarga besar kami diberkati Tuhan. Oh Tuhan Yesus, berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami, dalam usaha dan pekerjaan kami. Kami adalah umat-Mu Tuhan yang mengalami masa-masa Pantekosta yang ketiga. Masa-masa Roh Kudus dicurahkan, masa-masa di mana banyak pertobatan terjadi, banyak penuaian besar terjadi, dan kami terlibat di dalamnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan pada kesempatan ini kita diberikan untuk memberikan persembahan persepuluhan, dan Bapak Ibu bisa memberikan persembahan persepuluhan dengan ditransfer ke nomor rekening gereja, dan Bapak Ibu bisa mentransfernya melalui rekening BRI maupun rekening BCA gereja. Dan juga kalau Bapak Ibu sudah mempersiapkannya dengan uang cash, disampaikan di ibadah raya maupun juga melalui sekretariat. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua persepuluhan yang dipergunakan itu dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu memberikan dengan hati yang mengasihi Tuhan, hati yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan saya ingin berdoa untuk persembahan persepuluhan yang Bapak Ibu berikan pada kesempatan ini, pada kesempatan di bulan November. Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat Tuhan anak-anak-Mu yang memberi karena mengasihi Tuhan. Biar persembahan persepuluhan kami adalah persembahan persepuluhan yang menyenangkan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, persembahan ini bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Maka itu Tuhan, Engkau membukakan tingkap-tingkap langit bagi kami. Engkau Tuhan membukakan Tuhan, membukakan berkat, damai sejahtera dan sukacita atas kami, atas usaha dan pekerjaan kami. Sehingga Tuhan, kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk yang mengelola persembahan persepuluhan. Biar persembahan persepuluhan dikelola dengan hormat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur pada kesempatan di awal bulan November ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Dan kita akan menutup ibadah kita. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan pada ibadah ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan,
terima kasih. Mari setiap kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.